Hey, it's Pokemon. Pokemon Universe itu sangat luas dan kaya dengan spesies, region, dan ceritanya. Gak hanya spesiesnya doang yang unik, ya spesies juga punya cara evolusi yang gak kalah unik nih. Mulai dari jalan-jalan di dunia nyata, main multiplayer, sampai menyerang Pokemon itu sendiri. Setiap Pokemon punya cara evolusinya sendiri. Jadi, kali ini aku bakal merangkum top 5 Pokemon dengan metode evolusi yang unik, yang bisa bikin kamu bilang, apaan sih? Kalian lagi di channel Pokemon, tempat aku belajar Pokemon lebih dalam dan membagikan pengetahuannya pada kalian. Jadi buat yang penasaran, bisa langsung subscribe supaya nggak ketinggalan kontenku berikutnya. Buat di nomor kelima, kita bakal mulai dengan main type, Pokemon Water atau Flying type asal generasi keempat. Pokemon satu ini berbentuk ikan pari, tapi karena bentuknya yang mirip dengan layangan juga, ia disebut sebagai kite Pokemon. Mantyke memiliki bentuk kayak mantare, dengan pola pada tubuhnya yang membentuk senyuman. Menurut banyak Pokédex, Mantyke adalah Pokemon yang ramah, yang terkadang keluar ke permukaan laut untuk menghampiri perahu. Bahkan acara berenang bersama Mantyke sangat laku di Pokemon Universe. Sedikit fun fact juga, berdasarkan Pokédex Pokemon Pro, tanda pada Pokemon ini bervariasi dari regionnya. Tapi keunikannya bukan cuma di sini nih, yang punya Pokemon ini pasti sempat bingung. Dia naik level terus sampai ke level 50, tapi nggak pernah berevolusi jadi Mantine. Solusinya ada di badan Mantine nih. Tepat di bawah sayapnya ada Pokemon ikan yang kecil yang nempel, lebih tepatnya itu namanya Remoraid, Pokemon ikan dari generasi kedua. Jadi, kalian harus punya Remoraid di party kalian pas Mantine naik level supaya bisa evolusi. Tapi anehnya, Remoraid masih terhitung sebagai Pokemon yang terpisah dari Mantine, dan bisa dievolusi ke Octillery. Saking ramanya Mantine ini, dia sampai butuh teman buat temenin dia evolusi. Pokemon yang imut dan cara evolusi yang lucu, jadi double deh imutnya. Di nomor keempat ada Pokemon Dual Type, Bug, dan Ground dari generasi ketiga, Ninchada. Pokemon Tree ini berbentuk serangga putih yang biasa tinggal di bawah tanah menurut banyak Pokédex. Pokemon ini menggunakan antenanya untuk bergerak karena habitat di bawah tanah di mana jarang ada cahaya. Ninchada juga bertahan hidup dengan menyedot nutrisi dari akar tumbuhan. Buat yang tahu kenapa disebut Tree ini Pokemon bisa langsung tulis di komen ya. Aku juga penasaran nih, soalnya aku nggak pernah nemu jawabannya. Buat yang belum tahu, Ninchada ini nggak hanya berevolusi jadi satu Pokemon loh. Dia bakal berevolusi jadi dua, Ninjask dan Shedinja. Shedinja adalah cangkang atau kulit yang ia buang saat menjadi Ninjask. Jadi supaya Ninchada kalian bisa berevolusi ke Shed Ninja juga, kalian para trainer perlu punya satu slot di party dan Pokeball kosong buat Shed Ninjanya. Gampang juga ya ternyata dapat Shed Ninja ini. Bahkan kalian gak harus nangkep dia masuk sendiri ke party dan Pokeball. Dan buat nomor ketiga ada Inkai, Pokemon Gurita Dual Type, Dark Psychic dari generasi ke-6. Pokemon lucu satu ini punya bentuk mirip anak gurita dengan mantel transparan warna pink di punggungnya. Inkai menggunakan ability untuk mengeluarkan cahaya berkedip untuk membuat lawannya bingung agar dia bisa kabur atau menangkap musuhnya. Selain itu, cahaya ini juga digunakan untuk berkomunikasi dengan Inkai lainnya. Menurut Pokédex dari Pokemon Violet, membalikan badan bisa melancarkan darah Inkai dan menjadikan pikirannya, yang membuat kekuatan psychic-nya makin kuat. Jadi, untuk mengevolusi Inkai ke Malamar, pemain perlu bermain gamenya secara terbalik setelah Inkai mencapai level 30. Mungkin ini supaya kekuatan psychic Inkai terus menguat hingga cukup untuk berubah menjadi Malamar. Ini juga kayaknya menjadi alasan kenapa bentuk Malamar ini mirip kayak Inkai yang terbalik. Nih, di bagian rambut dan mantelnya yang warna pink ini mirip kayak Inkai. Ke nomor kedua, kita bakal bahas salah satu Pokemon yang baru debut di game Pokemon Scarlet dan Violet, Gimmighoul. Pokemon Coin Chest atau Coin Hunter dengan Ghost type yang cukup terobsesi sama uang. Gimmighoul memiliki bentuk seperti alien dengan warna abu-abu dan berjalan dengan dua kaki. Gimmighoul ini biasa ditemukan di reruntuhan region Paldea. Pokemon satu ini terdiri dari dua form, Roaming sama Chest form. Roaming form merupakan Gimmighoul yang sedang mencari koin sambil membawa satu koin di punggungnya. Sedangkan Chest form adalah Gimmighoul yang bersembunyi di dalam peti harta karunnya bersama semua koin-koin miliknya. Selama ini, aku merasa Pokemon satu ini lucu sampai aku baca Pokédex buat roaming form di Pokemon Violet. Ternyata dia bertahan hidup dengan menyerap nyawa manusia yang mencoba mengambil koinnya. Saking sukanya Pokemon satu ini sama koin, metode evolusi dia ke Gholdengo sampai sangat berhubungan sama koin dia tercinta. Sebagai trainer, kalian harus ngumpulin 999 koin Gimmighoul. Tiap Gimmighoul chest form yang kalian kalahkan bisa ngeluarin 30-60 koin. 100 kalau kalian hoki dan 777 kalau kalian ultra hoki. Roaming Gimmighoul cuma ngasih 1-7 koin. Jadi misalkan buat aku yang gak hoki ini, aku pasti dapat 30 koin doang per Gimmighoul chest. Jadi aku butuh membunuh kayak 34 Gimmighoul chest form sampai Gimmighoulku bisa jadi Gholdengo. Cuma membayangkannya aja aku udah capek.
Dan buat di nomor pertama ada Milcery, Pokemon Cream dengan type Fairy dari generasi ke-8. Seperti namanya, Pokemon ini berbentuk seperti percikan krim yang dikatakan beraroma sangat manis. Bukan cuma hiasan, Milcery menggunakan krim ini untuk bertarung atau kabur dari Pokemon lain. Dia akan menyiram musuhnya dengan krim, dan saat musuhnya tertutupi atau terpana dengan krim itu, dia akan kabur. Milcery ini terbuat dari partikel manis di udara. Jadi makin banyak partikel yang ada di udara, makin besar badannya. Fun fact juga, Milcery ini pasti 100% perempuan. Nantinya Milcery bakal evolusi jadi Alcremie. Tapi kalian tahu nggak jenis Alcremie ini nggak hanya satu loh. Ada 9 jenis Alcremie yang bisa didapatkan, belum termasuk minor forms-nya sama shiny. Semua ini tergantung sama switch yang dia pegang, putaran yang dilakukan trainer, durasinya, dan waktu dilakukannya. Nih aku kasih tahu cara-cara buat dapat beberapa jenis Alcremie-nya. Aku bacain semua, nanti kalian pusing kayak aku pas baca wikinya pertama kali. Untuk Vanilla Cream yang basic, trainer perlu berputar searah jarum jam selama kurang dari 5 detik pada siang hari. Buat Matcha Cream, trainer perlu berputar searah jarum jam selama kurang dari 5 detik di malam hari. Buat Mint Cream, trainer perlu berputar berlawanan dengan arah jarum jam selama lebih dari 5 detik pada malam hari. Dan buat Rainbow Swirl, trainer perlu berputar searah jarum jam selama lebih dari 10 detik pas sore hari. Belum lagi, 7 switch yang bisa dipegang Milcery menghasilkan perbedaan dalam topping di major forms-nya, jadi mengikuti bentuk switch yang dia pegang. Nah, dengan menghitung jumlah major forms ditambah shiny Alcremie, kemudian dikali dengan jumlah switch yang ada 70 kemungkinan evolusi Milcery. Duh, ngafalinnya aja udah pusing, apalagi koleksi setiap formnya. Pokemon lucu satu ini ternyata butuh banyak ketentuan buat dievolusi ya. Oke, segitu aja buat top 5 Pokemon dengan metode evolusi paling unik. Menurut kalian ada Pokemon lain nggak yang punya cara evolusi yang menarik? Langsung tulis di komen ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan klik notification bell supaya kalian nggak ketinggalan kontenku berikutnya. Bye guys!